Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, puji serta syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kuasa-Nya kita semua dapat berkumpul pada acara hari ini, Kamis 3 November 2022. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang kami hormati, kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada yang terhormat Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Talaga, Bapak Udin Wahyudin SIP MSI, yang terhormat Bapak Asep Indra Niaga Eskom, yang terhormat para wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Talaga, yang terhormat Bapak Ibu Guru dan staf PU yang telah hadir pada acara hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kita mulai acara pada hari ini, marilah kita awali dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, marilah kita mulai dengan acara yang pertama, yaitu dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu pendampingan dari yang terhormat Bapak Udin Wahyudin SIP MSI selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Talaga. Kepada yang terhormat Bapak Udin Wahyudin SIP MSI, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du.
hormati Bapak-bapak Wakil Kepala Sekolah SMKN 1 Kalagan, yang saya hormati Bapak Ibu Kaprodi, para KB, Bapak dan Ibu guru SMKN 1 Kalagan yang saya banggakan. Mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya. Pada pagi hari ini kita bisa menghadiri undangan kami, yaitu acara pendampingan CGP dan kegiatan workshop tentang dokumen administrasi PUD Badan Pelayanan Umum Daerah dan juga tempat. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini dalam acara pembukaan, yaitu kegiatan adalah saudara Asep Indra yang akan memberikan materi. Beliau selaku calon guru penggerak angkatan 6 yang akan berikan materi, yaitu pengibasan budaya positif di sekolah. Salah satu pembelajaran kita bersama, ini susah payah dan juga berjuang ingin mendapatkan menjadi calon tersebut. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu dari mulai saya pendampingan sosialisasi pada bulan-bulan terlewat Pak Asep dengan Bu Siti, saya pendampingan semua kepala sekolah, kebetulan pembimbingnya adalah kuliah dari SMA Kalagan. Kemarin sudah dilaksanakan dalam pendampingan yang pertama. Terima kasih. Salah satu semangat saya mensupport kepada dua orang. Mudah-mudahan pada hari ini menyampaikan materi tersebut intinya untuk kemajuan sekolah kita bersama. Tidak yang mengganggu, silakan ilmu yang telah diterima pada waktu pembinaan juga pendampingan ini, intinya berikan kepada kami semua yang ada di sini. Itu saja Pak Indra, tugas yang baik ini yang mudah-mudahan bisa bermanfaat oleh dirinya sendiri, Pak Indra, dan juga rekan-rekan yang hadir pada hari ini. Insya Allah dengan adanya pendampingan ini dan adanya materi ini akan lebih maju lagi. Ilmu sebaik pun kita tetap harus disampaikan. Itu buat kita semuanya. Itu saja, tetap semangat Pak Indra. Sebelum kita dilaksanakan kegiatan workshop yang lainnya, mungkin nanti setelahnya kegiatan Pak Indra kita istirahat dulu, mungkin dilanjutkan 9.30 oleh Ibu KCD dan juga oleh Bapak Haji Wawan dari Tasik, beliau sebagai narasumber untuk kegiatan workshop ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu Wakil SIP PSI yang telah memberikan pendampingan. Bapak Ibu dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya yaitu penyampaian materi mengenai pengembangan program guru penggerak yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Asep Indra Niagara Eskom. Kepada Bapak Asep Indra kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMKN 1 Kalagan, dan terima kasih juga kepada para wakil kepala sekolah dan terutama kepada Kaprodi Teknik Otomotif Pak Aan yang sudah memberikan waktunya kepada saya untuk menyampaikan materi
materi terkait budaya positif di sekolah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, kita mungkin akan langsung saja ya, ke penyampaian materi seri pagi ini, karena kalau saya lihat tadi di jadwal itu kehadiran Ibu KCD itu sekitar pukul 9.30, sedangkan sekarang saja sudah jam 8.30 ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sebelumnya saya berada di sini tidak lebih hanya untuk berdiskusi, ya, hanya untuk berdiskusi terkait budaya positif yang sudah kita laksanakan di sekolah kita. Nah, dan saya juga tidak bermaksud untuk menggurui, karena ini terkait dengan budaya, ya. Karena itu kan budaya, yang namanya budaya itu kan berarti sudah mendarah daging di sekolah kita, gitu. Ya, sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi karakter kita sehari-hari, dan sudah berlangsung mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun selama berdirinya sekolah kita ini. Ya, itulah yang disebut dengan budaya di sekolah kita. Ya. Nah, di sini saya sedikit ingin berdiskusi saja terkait dengan apa itu budaya positif dan bagaimana penerapannya di sekolah kita dan apa yang perlu kita tingkatkan ke depannya. Baik Bapak Ibu, saya langsung saja izin menampilkan presentasi. Nah, di sini apa itu budaya positif? Budaya positif mungkin bisa kita definisikan seperti ini ya, nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang mandiri, kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, apabila kita berbicara mengenai budaya positif, itu tentu kita berupaya bagaimana untuk menciptakan suatu lingkungan sekolah yang positif, ya. Bagaimana cara menciptakan suatu lingkungan sekolah yang positif. Nah, ada beberapa strategi yang bisa kita lakukan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang positif. Nah, di antaranya kita harus meninjau kembali apa penerapan disiplin yang sudah kita lakukan itu sejauh mana, ya. Penerapan disiplin yang kita lakukan itu sudah sejauh mana sampai saat ini. Kemudian selaku guru, apa yang sudah kita lakukan ketika kita mendapati siswa kita melakukan suatu masalah atau melanggar peraturan seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara kita menghadapi permasalahan tersebut? Strategi apa yang kita lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Nah, mungkin ini yang akan kita bahas ya selama sesi berbagi ini. Baik, langsung ke slide berikutnya. Nah, pertanyaannya sekarang, apa itu disiplin? Bagaimana penerapan disiplin di sekolah? Seperti itu kan ya? Nah, ketika Bapak Ibu ditanya terkait dengan disiplin, pasti disiplin ini menjadi suatu topik yang sangat menarik. Apalagi kita di SMK, banyak sekali siswa-siswa yang bermasalah terkait dengan kedisiplinan, gitu. Apa yang ada di benak Bapak Ibu terkait dengan kata disiplin ini? Jadi tidak perlu dijawab, cukup dijawab saja jawabnya. Jadi pasti Bapak Ibu sekalian di sini berpendapat juga. Mungkin ada yang merasa seperti ini. Ketika misalnya Bapak Ibu berandai-andai, wah seandainya siswa saya di kelas semua disiplin semua, gitu. Pasti saya ngajak enak, apalagi wali kelas. Wah coba ya kalau misalnya siswa-siswi saya taat gitu terhadap peraturan, disiplin, gitu, menjalankan semua peraturan. Pasti saya jadi wali kelas tidak akan capek, gitu kan ya? Atau para pembina OSIS, para kesiswaan, gitu ya. Pasti akan sangat enak sekali gitu ya, ketika siswa-siswi kita itu atau murid-murid kita, murid-murid kita, katanya sekarang itu istilahnya harus diganti dengan
murid-murid kita itu semuanya sudah melakukan disiplin. Pasti itu kan akan enak sekali buat kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, kata disiplin ini di budaya kita selama ini, kata disiplin ini itu selalu dihubungkan dengan tata tertib, keteraturan, atau kepatuhan terhadap suatu peraturan. Dan jadi di sini yang perlu digarisbawahi, bahwa disiplin itu selalu dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan terhadap suatu peraturan. Nah, ketika kita berbicara peraturan dan ketika ada siswa yang tidak melaksanakan peraturan tersebut, pasti ada suatu tindakan yang dilakukan, baik itu berupa hukuman maupun berupa konsekuensi. Nah, padahal ini menurut para ahli di bidang pendidikan, hukuman itu seharusnya tidak terjadi ya, ketika kita berbicara disiplin positif. Bahkan memberikan hukuman itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau bisa tidak perlu kita lakukan gitu. Kalau misalnya disiplin positif ini sudah berjalan dengan baik di sekolah kita, ya. Nah, kemudian dalam budaya kita, makna disiplin ini juga selalu dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang, ya, sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi seolah-olah menimbulkan rasa tidak nyaman, karena seolah-olah terpaksa melakukannya, ya, karena seolah-olah terpaksa melakukannya untuk melaksanakan disiplin ini. Nah, di sini saya mengutip ya, dari Ki Hajar Dewantara. Nah, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, ya, tetapi itu sama saja. Ini kalimatnya sangat kalimatnya polos sekali gitu. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Nah, ini wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang terbuka. Nah, dari kalimat ini, Ki Hajar Dewantara ini menyampaikan kepada kita bahwa untuk mencapai suatu kemerdekaan itu, atau dalam konteks kita pada saat ini, ya, konteks kita pada saat ini itu kan menciptakan murid yang merdeka, gitu ya. Ini selalu didengungkan sama Pak kurikulum kita, menciptakan murid yang merdeka dalam belajar. Nah, dalam konteks kita hari ini, syarat utamanya itu harus ada disiplin yang kuat, ya. Disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang kuat ini, disiplin yang dimaksud ini terkait dengan disiplin diri. Disiplin diri. Jadi artinya kalau disiplin diri itu berarti muncul untuk melaksanakan disiplin itu dari motivasinya itu motivasi internal. Tidak karena takut seseorang, tidak karena ingin menuruti seseorang, patuh pada seseorang, tidak ya. Namun jika tidak memiliki motivasi internal itu, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Nah, itu dia. Nah, kita perlu pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Dalam hal ini ada atasan, mungkin bapak kepala. Nah, ini lebih disiplinnya, bapak kepala. Disiplinnya, gitu ya. Jadi seharusnya tidak perlu seperti itu. Kalau misalnya di dalam diri kita itu sudah ada motivasi internal untuk melakukan kedisiplinan tersebut. Kemudian disiplin juga di sini dapat diartikan sebagai bentuk kontrol diri, ya, bentuk kontrol diri kita.
yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Bentuk kontrol diri yaitu belajar untuk mencapai suatu tujuan yang mulia. Nah, tujuan yang mulia di sini ini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Nilai-nilai mulia ini biasa kita sebut dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini itu bersifat universal, ya. Jadi ini tidak terpengaruh dengan bangsa, bahasa, budaya. Nilai-nilai kebajikan itu sifatnya seperti itu, ya. Tidak hanya di Amerika, tidak hanya di Indonesia, tidak hanya untuk yang beragama Muslim juga, Islam, tidak untuk orang Muslim, tidak untuk orang Buddha. Nilai-nilai kebajikan itu pasti ada. Nah, di sini ada beberapa institusi atau organisasi pendidikan yang telah memiliki suatu nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati bersama. Nah, kalau kita mungkin ya di institusi pendidikan kita, ini nilai-nilai kebajikan yang ingin kita tanamkan kepada anak untuk bisa dicapai itu berupa profil pelajar Pancasila. Nah, ini nilai-nilai kebajikan kita kan selama ini yang ingin kita capai ya. Yang pertama kita kan beriman betapa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, ini nilai-nilai kebajikan salah satu contohnya. Dan di sebelahnya ada ini dari Primary Health Program. Ini ada nilai toleransi, nilai rasa hormat. Nilai toleransi ini kan bukan cuma ada di Muslim, bukan cuma ada di Indonesia, tapi berlaku universal kan? Di non-Muslim pun pasti ada yang namanya beriman bertakwa, ya, mengharuskan umatnya untuk beriman kepada Tuhannya. Itu pasti. Karena ini nilai-nilai kebajikan ini nilai-nilai yang universal, ya. Ada integritas, ada mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, dan lain sebagainya. Banyak sekali nilai-nilai kebajikan ini. Beberapa contoh saja. Nah, ini juga ada nilai-nilai kebajikan dari institusi yang lain. Ya. Di sini ada 9 pilar karakter, cinta Tuhan dan segenap cintaannya. Di sebelahnya ada proyek-proyek nilai kebajikan, ada keterus terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, dan lain sebagainya. Nah, saya sempat ngobrol dengan Pak Aan. Sebenarnya sekolah kita itu mau dibawa kemana nih anak-anaknya? Nilai-nilai apa yang mau kita tanamkan kepada anak-anak kita? Gak usah banyak-banyak dibahas. Dua ya, misal contohnya misal hormat dan santun. Gitu, contohnya gitu. Dua saja. Kalau misalnya kita bisa menerapkan beberapa atau dua saja di dalam kelas kita selama pembelajaran dan semuanya kompak, seluruh guru melaksanakan itu, saya yakin ya sedikit demi sedikit siswa-siswa kita akan tergerak sendiri. Disiplin dirinya itu, motivasi internal itu akan muncul. Nah, langkah strateginya bagaimana kita menerapkan di kelas kita, gitu kan? Langkah selanjutnya bagaimana kita menerapkannya? Ya bisa dengan diselipkan di RPP ketika kegiatan pembelajaran, atau bisa berupa keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas akan kita bahas di slide berikutnya. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, ketika murid-murid kita itu melakukan suatu pelanggaran apapun bentuknya itu, pasti murid-murid kita didasari atas suatu motivasi, pasti ada tujuannya. Nah, sebagai guru, sebagai pendidik yang menuntun murid-murid kita untuk berakhlak mulia tadi sesuai dengan kebajikan yang kita sepakati bersama, nah, alangkah baiknya kita memahami dulu ya, terkait dengan motivasi atau perilaku manusia.
Nah, di sini menurut Diane Boston, pakar pendidikan, ada 3 motivasi perilaku manusia dalam kaitannya dengan penerapan disiplin. Yang pertama, ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasi ini adalah motivasi kita paling rendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, ini motivasinya motivasi eksternal, karena dia memang melakukan ini takut dihukum. Misalnya anak belajar, jadi ketika ada guru, dia belajar aja gitu, seolah-olah dia sedang menulis, padahal dia tidak ada niat sama sekali untuk menulis, karena memang dia takut dihukum saja. Ketika gurunya keluar, dia tutup lagi itu bukunya, dia mulai lagi ribut lagi. Nah, ini karena motivasinya itu motivasi eksternal. Ketika guru tersebut tidak ada, dan dia sudah sesuai keluar lagi dia perilakunya, karakternya dia. Yang kedua, ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini satu tingkat lebih tinggi lah di atas motivasi yang pertama. Di sini orang yang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain, ini sama halnya dengan motivasi yang untuk menghindari ketidaknyamanan. Ini masih bersifat eksternal, ya. Masih bersifat eksternal. Karena murid kita melakukan itu atas suatu tujuan untuk mendapatkan pujian, mungkin dari gurunya, mungkin dari bestie-nya, gitu kan, atau mungkin dari teman-temannya, gitu. Seperti itu. Jadi ingin mendapatkan pujian. Coba siapa yang bisa ke depan, kalau dia langsung maju ke depan. Ternyata motivasinya bukan motivasi atas disiplin diri. Ternyata memang motivasinya dia karena pengen mendapatkan suatu penghargaan, suatu pujian. Terus yang ketiganya, ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan, ya, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, sebagai guru, sebagai pendidik yang menuntun, kita diharapkan bisa menuntun anak kita untuk mendapatkan motivasi ini, ya. Motivasi sesuai dengan yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri berdasarkan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya yakin semua orang, setiap murid itu mempunyai nilai-nilai kebajikan, ya. Pasti. Dan dalam hati nuraninya itu ada. Nah, ini 3 perilaku memotivasi manusia menurut Diane Boston. Kemudian tujuan disiplin positif, ya. Tujuan kenapa kita menerapkan disiplin positif? Yang pertama itu untuk menanamkan motivasi yang ketiga tadi. Apa motivasi yang ketiga tadi? Itu adalah menjadikan murid kita sesuai dengan apa yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri, itu sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percayakan. Nah, ini merupakan motivasi internal, motivasi yang muncul dari dalam dirinya sendiri. Nah, jadi mereka tidak akan melakukan sesuatu itu motivasinya tidak karena takut hukuman atau tidak karena ingin mendapatkan penghargaan. Seperti itu. Jadi memang atas dasar karena dia meyakini nilai-nilai yang dia lakukan saat itu adalah nilai-nilai yang dia percaya. Lalu bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif kepada murid-murid kita? Tadi yang sudah saya sempat bahas, kita bisa mulai dari suatu komunitas terkecil di dalam lingkungan sekolah, yaitu kelas kita selama kita mengajar. Kita dapat menjalankan suatu peraturan ataupun keyakinan kelas, baik itu di sekolah maupun di kelas kita sendiri, ya. Terus kemudian ketika ada suatu pelanggaran, bagaimana cara kita menghadapinya? Ya? Misalnya ketika ada siswa yang terlambat, ketika ada siswa yang tidak mengerjakan tugas, apa yang akan kita lakukan? Terus kemudian tindakan atau strategi apa yang akan kita lakukan untuk menangani siswa yang melanggar tersebut?
Ini yang harus kita diskusikan. Jadi supaya muncul disiplin diri dari murid-murid kita. Nah, ini yang sudah dibahas oleh Pak Kurikulum kita. Tapi sebelum masuk ke restitusi ini, saya ingin sedikit membahas, Bapak Ibu sekalian. Ketika ada murid kita itu yang melanggar suatu peraturan yang ada di sekolah kita, sampai saat ini kan kita masih menyebutkan dengan peraturan dan tata tertib, gitu ya. Mungkin suatu hari nanti kita bisa merubah namanya menjadi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, atau lebih positif, lebih mengandung nilai-nilai kebajikan tadi. Nah, ketika ada murid yang melanggar tadi, itu kan tentu ada sesuatu yang harus terjadi. Sesuatu itu kan dalam tanda kutip, dia itu bisa berupa hukuman ataupun bisa berupa konsekuensi. Nah, lalu apa bedanya antara hukuman dengan konsekuensi? Disiplin dalam bentuk hukuman itu biasanya bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi anak atau murid itu tidak tahu apa yang akan terjadi. Bahkan mereka tidak dilibatkan. Nah, hukuman ini itu biasanya bersifat satu arah dari guru saja. Jadi murid itu hanya menerima saja, bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima saja tanpa melalui suatu kesepakatan, tanpa adanya kesepakatan awal. Itu hukuman biasanya bersifat seperti itu. Hukuman ini itu sifatnya bisa berupa fisik, bisa juga berupa psikis. Nah, apa yang terjadi ketika siswa kita hukum, baik itu secara verbal, baik itu secara fisik? Ini menurut Daeng Boser tadi, siswa itu akan merasa disakiti oleh perbuatan, baik kata-kata maupun secara fisik tadi. Nah, ini kalau misalnya hukumannya itu sangat berat sekali, ini akan membuat rasa trauma dan tidak nyaman. Bahkan traumanya itu bisa dalam jangka waktu yang panjang. Yang niatnya kita ingin mengharapkan siswa itu menjadi disiplin, malah siswa tersebut atau murid tersebut itu malah jadi kapok dalam sekolah karena trauma. Nah, itu hukuman. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati antara guru dengan murid. Ini dalam bentuk konsekuensi. Jadi sudah dibahas sebelumnya dan disetujui oleh kedua belah pihak, baik oleh murid ataupun oleh guru. Nah, umumnya bentuk-bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru, kemudian disepakati oleh pihak siswa. Jadi ketika siswa melakukan suatu pelanggaran, siswa diberikan konsekuensi terhadap pelanggaran tersebut. Wah, ibu kasir ini udah datang dari keberadaan tersebut. Nah, apa persamaannya dengan perbedaan dan persamaannya antara hukuman dengan konsekuensi? Bapak Ibu sekalian, konsekuensi pun sama, itu berdampak terhadap murid, bisa berupa trauma, ya, atau menimbulkan rasa tidak nyaman di dalam diri murid. Tapi ini jangka waktunya lebih pendek, karena memang awalnya dia sudah disepakati terlebih dahulu, yang mereka sudah sepakat terhadap konsekuensi yang akan mereka dapatkan. Nah, lalu sebaiknya kita melakukan apa? Nah, ini sudah dibahas sebelumnya sama Pak Iwan. Jadi kita sebagai guru harus berusaha menanamkan disiplin itu dalam bentuk restitusi. Jadi kalau menurut dari dosen tadi, restitusi ini adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini menurut dari dosen. Jadi restitusi juga merupakan proses kolaboratif, ya, yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka.
Jadi ketika ada murid, kita carikan solusinya untuk mereka, sehingga mereka bisa menyadari diri sendiri dari diri sendiri ya, terhadap keyakinan apa yang sudah mereka lakukan. Nah, penerapannya kita bisa laksanakan dengan keyakinan kelas. Ya, jadi sekarang sudah berubah namanya menjadi keyakinan kelas. Tadi tadi saya masih berbicara tata tertib, peraturan dan lain sebagainya yang menimbulkan rasa tidak aman terhadap murid. Sekarang berubah namanya jadi keyakinan kelas. Karena murid juga pasti dia mempunyai suatu keyakinan. Ya. Gitu ya. Nah, keyakinan kelas ini adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas, diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Jadi, nilai-nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila tadi kita terapkan di keyakinan kelas kita. Bila perlu kita pasang juga di kelas kita. Keyakinan kelas mana yang ingin kita capai terlebih dahulu, misalnya bergotong royong, ya, misal seperti itu. Nah, itu diterapkan juga berarti kan di dalam proses pembelajaran kita. Pembelajaran seperti apa yang bisa memunculkan keyakinan bergotong royong tersebut pada diri murid-murid kita. Gitu. Nah, ini keyakinan kelas, jadi kita menyebut Bapak Ibu. Nah, ini prosedur pembentukan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu tidak dibuat oleh pihak guru, tapi melibatkan seluruh warga. Ya. Warga di sini adalah murid-murid ya. Jadi yang pertama kita persilakan kepada murid-murid kita untuk untuk membuat kesepakatan kelasnya sesuai dengan yang mereka inginkan. Kemudian mencatat semua masukan-masukan dari para murid. Ya. Kemudian setelah dicatat kita susun keyakinan kelas tersebut. Kemudian kita tinjau kembali. Nah, ini poin yang kelima, Bapak Ibu. Tidak perlu banyak-banyak, cukup 3 sampai 7 keyakinan kelas saja. Karena kalau memang terlalu banyak itu malah susah dihafal, susah dipahami. Jadi nggak perlu banyak lah keyakinan kelas mana yang mau kita capai. Misal bergotong royong, misal sopan, misal santun, nggak perlu banyak-banyak ya. Kalau terlalu banyak, coba kita baca kembali, kita ulas kembali tata tertib yang ada di sekolah kita. Hafal nggak kita tata tertib itu? Jangankan kita aja gurunya hafal tuh tata tertib kurang. Banyak sekali kan ya? Banyak sekali tata tertibnya. Jadi sebetulnya nggak perlu banyak-banyak. Kita targetnya mau yang mana dulu, dan itu secara kontinu dan secara berkelanjutan kita kaji ulang. Kita kaji ulang setiap semester atau setiap berapa bulan sekali. Nah, ini contoh-contoh keyakinan kelas ya. Ini contoh saja, setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, jadi nyaman dan lain sebagainya. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Nah, terus keyakinan sebelah sini contohnya selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik. Nah, hindari membuat keyakinan kelas dengan kalimat negatif. Misalnya, dilarang berjalan di di jalur yang berbahaya ini apa disebutnya ya? Lereng-lereng ini ya. Sebelah sini dan tidak ada paparannya ya. Kalimat dilarang itu kita rubah gitu kalimatnya juga. Berjalanlah misalnya di ini, jalur ini. Jadi hindari kalimat-kalimat negatif seperti itu. Nah, terus keyakinan kelas yang lain di sini ini contoh ya, contoh saja nilai kebajikan yang ingin yang disepakatinya itu adalah rasa hormat. Nah, di sini kalimatnya bisa berupa seperti ini. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan milik orang lain. Nah, ini nilai kebajikan yang disepakatinya adalah rasa hormat. Nah, silakan Bapak Ibu sekalian, terutama yang wali kelas, bisa membuat atau mempraktekkan keyakinan kelasnya masing-masing di siswa
murid-murid binaannya, ya. Dan bisa dipajang gitu di ruang kelasnya. Nah, untuk mendisiplinkan siswa kita, Bapak Ibu sekalian, kita juga harus mengetahui, ya, terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia ini pasti selalu ingin terpenuhi. Jadi 5 kebutuhan dasar ini harus terpenuhi oleh manusia. Oleh manusia semua. Dan kalau tidak terpenuhi, ini pasti dia akan melakukan sesuatu yang negatif. Misalnya, ya, kebutuhan dasar yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, ya kan? Setiap manusia pasti memiliki kebutuhan dasar ini. Dan apabila ini tidak terpenuhi, misalnya nih, orang tersebut tidak ada biaya misalnya untuk sesuatu hal yang mendesak, nah, pasti kan dia akan mencari, berusaha dengan segenap kekuatannya untuk mendapatkan biaya tersebut, dan pada akhirnya melakukan hal-hal yang negatif atau dilarang. Gitu. Dan kita harus tahu 5 kebutuhan dasar manusia ini supaya kita bisa mengidentifikasi kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan oleh murid-murid kita ketika murid kita itu melakukan sesuatu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Yang keduanya, ini kasih sayang dan rasa diterima. Ini atau biasa disebut dengan kebutuhan untuk diterima. Ini meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Mungkin di dalam kelas Bapak Ibu itu ada siswa yang sering dibully, ada yang sering murung. Nah, ini sudah pasti dia kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, dan pasti akan melakukan sesuatu hal yang melanggar keyakinan yang sudah disepakati tadi. Betul. Jadi kebutuhan dasar ini kita harus bisa mengidentifikasi terhadap murid-murid kita. Kemudian penguasaan, ya, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu atau menjadi kompeten atau terampil. Banyak murid-murid kita, bahkan kasusnya terjadi di di jurusan PKJ, banyak murid-murid PKJ, ada beberapa yang dia selalu tidak datang pada hari tertentu karena pelajaran tertentu. Nah, itu bisa disimpulkan bahwa kebutuhan dasar terkait dengan penguasaannya itu tidak terpenuhi. Ya, ada satu mata pelajaran yang dia tidak mampu. Ada satu pelajaran yang dia tidak mampu. Kemudian kebutuhan dasar yang selanjutnya ini adalah kebebasan. Di sini kebutuhan akan pilihan. Pernah tidak Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu memberikan tugas yang sama kepada seluruh siswanya, pada seluruh muridnya. Padahal murid kita harusnya diberikan hak untuk memilih dengan cara apa mereka menyelesaikan tugas tersebut. Karena murid-murid kita itu memiliki profil belajarnya sendiri masing-masing, profil belajarnya masing-masing, atau biasa disebut dengan gaya belajarnya masing-masing. Ada mungkin yang audiovisual, ada yang kinestetik, ada yang auditory, gitu kan. Sedangkan kita memberikan tugasnya dalam bentuk yang sama. Nah, ini akan menjadi masalah juga terhadap murid-murid kita. Jadi kita harus memberikan dari murid tersebut. Ketika ada murid kita tidak melaksanakan tugas, coba dicek oleh kita. Jangan-jangan tugasnya tidak cocok dengan profil belajarnya. Jangan-jangan tugasnya tidak cocok dengan gaya belajarnya. Jangan langsung mengidentifikasi murid tersebut malas. Jangan-jangan kita sendiri yang salah memberikan tugas pada murid kita tersebut. Kita menyamaratakan semuanya. Padahal murid kita itu berbeda-beda karakter
karakteristik gaya belajarnya, minat belajarnya, kesiapan belajarnya. Ini kan harus kita sesuaikan. Kalau bahasa kerennya itu sekarang itu strategi pembelajaran yang berdiferensiasi, yang mengakomodir semua kesiapan belajar murid, profil belajar murid, dan minat belajar murid. Yang ketiga, yang terakhir ini adalah terkait dengan kesenangan. Jadi mungkin ada murid kita di kelas itu yang suka bermain-main, lempar apa itu namanya pesawat-pesawatan dari kertas, lempar pulpen, hapus dan sebagainya. Karena memang kebutuhan dasarnya terhadap kesenangan itu dia tidak terpenuhi. Mungkin ada guru-guru juga gitu ya yang masih suka iseng-iseng gitu. Karena memang ini kan berlaku untuk seluruh ya. Ini tidak untuk murid kita saja, tapi memang kebutuhan dasar ini itu kebutuhan dasar manusia. Nah ini kebutuhan dasar. Nah kita alangkah baiknya kita bisa mengidentifikasi kebutuhan dasar ini terhadap murid kita supaya kita bisa menangani strategi apa yang paling tepat untuk menangani kasus-kasus yang terjadi di murid kita. Nah, ini yang paling seru nih Bapak Ibu sekalian. Ini 5 posisi kontrol yang biasa kita lakukan sehari-hari kepada murid kita sebagai guru. Nah, Bapak Ibu sekalian, coba nanti kita lakukan refleksi terhadap diri kita. Biasanya kita melakukan posisi kontrol yang mana gitu ya. Yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Jadi seorang penghukum ini biasanya menggunakan hukuman baik berupa fisik maupun verbal ya, untuk mendisiplinkan murid-muridnya. Ini yang pertama. Ini biasanya untuk posisi penghukum ini suaranya ada sedikit dengan nada-nada suara tinggi ya, dengan bahasa tubuh yang mungkin pada melotot, atau jari yang menunjuk-nunjuk dan lain sebagainya. Ini posisi kontrol penghukum. Terus posisi kontrol merasa bersalah. Jadi posisi kontrol merasa bersalah ini nada suaranya ini memelas, halus, sedih. Bahasa tubuhnya itu merapat ke murid. Nak, kenapa sih kamu nggak terlambat terus, kan? Jadi kan ibu nggak enak, dikiranya ibu tidak bisa mendisiplinkan kamu. Berarti itu bahasa sebagai membuat rasa bersalah. Jadi murid tersebut itu seolah-olah dia menjadi murid yang gagal karena membuat gurunya tersebut sudah merasa bersalah dan disalahkan oleh atasannya. Kemudian posisi kontrol sebagai teman. Nah ini biasanya nadanya ramah, akrab, bersanda, bahasa tubuh seperti biasa merapat merangkul siswa, gitu ya, dengan senyum-senyum kepada siswa. Misalnya, ayo kan, gimana sih kamu, masa kamu kemarin kan udah janji ke bapak tidak akan terlambat lagi, sampai ketawa gitu ya. Ini biasa posisi kontrolnya sebagai teman. Kemudian posisi kontrol sebagai pemantau. Nah ini biasanya guru tersebut itu selalu memantau. Sudah berapa kali misalnya nih siswa atau murid ini terlambat, diawasi terus. Kalau terlambat sudah 3 kali, biasanya diberikan konsekuensi, bukan hukuman tapi konsekuensi. Ini posisi guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer, ya, posisi di mana guru ini berbuat sesuatu bersama dengan murid untuk mempersilahkan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, serta mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah ini posisi manajer. Nah diharapkan kita sebagai guru ketika kita menghadapi suatu permasalahan murid, posisi kontrol kita minimal ada di posisi teman atau pemantau, dan kalau bisa kita bertindak sebagai manajer. Jadi kita hindari untuk posisi kontrol mendukung dan membuat merasa bersalah. Jadi
Ketika kita tidak berhasil memposisikan kita sebagai manajer, coba kita posisikan diri kita sebagai teman atau pemantau. Karena memang ketika kita menangani murid, ada murid yang pasif, ditanya cicing, diajak ngobrol cicing. Nah ini kan susah juga kita menanganinya. Ya. Jadi susah untuk diterapkan suatu restitusi. Jadi minimal kita bisa kembali ke posisi kontrol sebagai teman dan posisi kontrol sebagai pemantau. Kalau bisa kita belum bisa memposisikan diri kita sebagai manajer. Bapak Ibu, ini contohnya di sini ya. Ada semuanya. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Kamu kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. saya basket, Bu. Kenapa? Kamu kayak ibu, berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi hukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghakimi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi berhukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menerima denda. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren mempunyai alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai saya alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid yang memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat beradaptasi
tindakan itu akan lebih tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intensif murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap murid. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Nah itu dia Bapak Ibu terkait dengan posisi kontrol. Mungkin kita sudah bisa merefleksi ya, kita ada di posisi mana sampai saat ini. Jadi memang ada pelaksanaan di lapangan itu kan karena ada juga murid yang belum bisa diajak untuk berdiskusi. Tapi minimal kita itu sudah bisa menerapkan di posisi teman dan pemantau. Jadi dihindari untuk posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah gitu. Kita lanjut Pak Ibu, ini sedikit lagi. Ini masuk ke konstitusi ya. Lalu bagaimana cara kita melakukan restitusi? Nah, di sini mungkin dulu sudah saya disampaikan selama waktu kita. Jadi bagaimana kita bisa melaksanakan restitusi kepada murid-murid kita untuk menyadarkan motivasi intrinsik dan memunculkan motivasi intrinsik dari dalam diri murid kita sehingga tercipta disiplin diri gitu, ya, dari murid kita tanpa harus mendapatkan hukuman atau konsekuensi. Nah di sini ada segitiga restitusi. Jadi di sisi yang pertama itu ada menstabilkan identitas. Sini ada menstabilkan identitas ini di sini tujuannya untuk mengubah identitas anak dari orang yang tadi yang berasal gagal karena tadi kemarin itu terlambat ketika melakukan kesalahan itu menjadi orang yang sukses itu berhasil mencari perhatian anak tersebut ya, mencari perhatian anak tersebut untuk beralih dari kegagalan ke kesuksesan. Jadi ini bisa berupa kata-kata seperti ini misalnya. Naren berbuat salah itu tidak apa-apa, tapi dia bukan berarti kita membiarkan kesalahan tersebut gitu. Ya, cuma untuk menstabilkan emosinya dia saja gitu. Naren berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna gitu. Bapak pun sama gitu. Dulu waktu Bapak sekolah pun sama, Bapak juga pernah kesiangan gitu, pernah terlambat sekolah, betul nggak Bapak Ibu? Hari Bapak Ibu bahkan pernah berbenah. Mereka ya kan? Nah jadi distabilkan dulu emosinya sama kita gitu. Terus keduanya ini memvalidasi tindakan yang salah. Nah setelah kita stabilkan identitas murid tersebut, kita memulai dengan identifikasi atau memvalidasi tindakan yang salah yang sudah dilakukan murid kita.
Kemudian yang ini yang memvalidasi tindakan kesalahan ini kata-katanya juga bisa berbagai macam. Jadi bisa berupa seperti ini misalnya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi kalau misalnya si anak tersebut misalnya berantem gitu sama muridnya, karena benar-benar katanya dulu ada kasus di kampus gua yang itu ya, yang sedikit ambisik gitu. Nah ini kan bisa dijadikan apa ya? Bisa dijadikan apa ya? Sampel ya, untuk menerapkan sampai sejauh mana keefektifan segitiga institusi ini untuk Bapak Ibu sekalian. Nah ini bisa dimulai dengan kata-kata seperti itu misalnya. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal seperti itu. Jadi kita dengarkan dulu alasan si anak tersebut apa. Karena setiap perbuatan anak itu ada motivasi dan tujuannya. Kita harus dengarkan dulu gitu, baik-baik, dan itu ada di validasi tindakan yang salah. Sedangkan yang sisi yang ketiga ini menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan kelas ini nanti kita coba buat dari kelas Bapak Ibu. Kalau di kelas saya sih sudah saya buat di kelas saya. Cuma memang belum dipasang di tembok gitu ya. Cuma sudah saya share gitu, sudah tiap mau pembelajaran kita share ke anak gitu. Ini kira-kira kelas kita nih untuk mengingatkan anak kembali. Nah, setelah kalian memvalidasi tindakan yang salah, baru kita masuk ke menanyakan keyakinan apa yang sudah kamu lakukan tadi. Jadi kita arahkan ke sana untuk mencarikan solusi bagaimana murid tersebut untuk bertanggung jawab terhadap kesalahan yang sudah dilakukannya. Jadi kita berusaha memunculkan motivasi dari diri anak tersebut, ya, atau biasa disebut dengan motivasi intrinsik, supaya murid tersebut itu bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dilaksanakannya dan membantu murid tersebut untuk mencarikan solusi, ya, solusi terhadap kesalahan yang sudah diperbuatnya. Nah ya. Oke, ini sampelnya, contohnya Bapak Ibu, ini terakhir, nanti materi yang terakhir. Ini bagaimana cara penerapan segitiga restitusi. Kalau mulai mati ya.
Guru Hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dari Boston, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru posisi manajer, aspek yang dikembangkan oleh murid adalah motivasi inklusif, sehingga penanaman nilai-nilai kebaikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada 3 sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Iya, sudah lama nggak bicara dengan kalian dari di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga karena apabila ada yang membuka seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan. Ya saya harus mengambil mereka lah Pak. Kesel banget. Saya udah bekerja daripada teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena soal tertentu kan? Iya Pak, maksud saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gagal lagi. Hanya meminta. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Udah terus padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti kan. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mengatakan di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak di sekolah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang harus sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak meminta sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah. Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil keputusan, mau apa saja. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman Pak, bangga bisa sabar dan senang. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak Guru Hebat, barusan kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu.
dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengikutinya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah kita. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya melindungi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan memahami kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari sesuatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang jujur. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat memberikan keyakinan-keyakinan dan kami murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau disetujui. 2. Kesediaan orang untuk melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu perlu mendedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan diri dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ini Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu menjalankan secara berurutan. Bahkan bisa segera menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid pada dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan berdaya.
bahagia, untuk hidup hebat. Bapak Ibu, katanya udah siap. Nah, kita ini langsung sedikit penutupan saja. Jadi segitiga restitusi ini memang tidak perlu dijalankan secara utuh ya, kalau memang kasusnya ringan-ringan saja. Dan segitiga restitusi ini juga itu bisa diterapkan kepada putra putri kita sendiri, di mana kita memberikan keyakinan kepada putra putri kita, gitu, supaya tidak melakukan suatu kesalahan lagi. Nah, Bapak Ibu, terakhir di sini saya memberikan referensi untuk period ya. Nanti tolong diisi oleh Bapak Ibu. Ini cuma 2 pertanyaan saja, tidak terlalu banyak. Bapak Ibu mudah-mudahan tidak merepotkan. Saya share di grup info. Jadi tolong diisi untuk dokumentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Semoga apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, dan terlebih kepada anak-anak didik kita nanti yang insya Allah setelah kita mendapatkan ilmu yang luar biasa ini, segera kita bisa menerapkannya barangkali di kelas masing-masing. Terima kasih Bapak, kami ucapkan. Bapak Ibu yang kami hormati, sebentar lagi Ibu KCD akan menuju ke ruangan ini. Dipersilakan terlebih dahulu untuk Bapak Ibu menikmati hidangan yang telah kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosi Rahayu. Saya saat ini guru bimbingan dan konseling di SMK Negeri 1 Talaga. Nah, hari kemarin saya telah mengikuti kegiatan seri berbagi dengan materi disiplin positif yang dipaparkan oleh Pak Asep Indra Niagara. Nah, kemarin tentu menjadi hari yang paling membahagiakan buat saya, di mana saya mendapatkan pengetahuan yang baru gitu ya terkait disiplin positif ini. Mungkin selama ini gitu ya saya menjadi refleksi gitu. Apakah treatment saya yang saya berikan itu masih salah gitu ya? Dan memang ternyata disiplin positif itu sesuatu hal yang sangat jauh berbeda dibandingkan dengan sanksi, hukuman gitu ya. Bagaimana guru itu memberikan pengajaran gitu ya, mengembangkan perilaku peserta didik melalui disiplin positif ini gitu ya. Berbeda dengan hukuman yang memang itu sifatnya lebih kepada pengendalian perilaku siswa gitu ya. Dan kalau tidak salah kemarin dipaparkan bagaimana guru itu bisa menerapkan langkah segitiga restitusi gitu ya. Yang masih saya ingat contoh kasus Naren yang setiap pagi itu terlambat masuk ke sekolah gitu ya. Nah, kalau hukuman itu biasanya mungkin langsung kamu kesiangan gitu ya, dihukum push up gitu misalkan. Nah, tetapi di disiplin positif ini guru itu memperhatikan intonasi suaranya, kemudian juga mengajak siswa untuk berpikir apakah perilaku yang dia lakukan itu sudah tepat atau belum gitu ya. Misalkan di contoh kasus Naren itu Naren gitu ya, coba menurut kamu apakah kesiangan itu perilaku yang baik ataukah buruk gitu ya. Kemudian guru menanyakan alasannya gitu ya. Coba Naren, ibu ingin tahu nih kenapa Naren itu bisa terlambat gitu ya. Kemudian ada keyakinan gitu ya,
Misalkan mungkin di kelas itu atau di sekolah itu kan sudah ada aturannya gitu ya, kalau siswa itu harus datang pukul 7, tidak boleh terlambat. Nah, apakah keyakinan itu menjadi keyakinan siswa juga gitu ya? Nah, kemudian sebetulnya kalau di BK sendiri hal ini sudah jauh diterapkan gitu ya. Bagaimana siswa itu bisa paham terkait perilaku yang dilakukannya ketika dia melakukan perbuatan yang menyimpang. Ada semacam kontrak perilaku gitu ya. Coba misalkan Naren, menurut Naren itu perilaku seperti ini bagaimana gitu ya. Terus kemudian upaya apa sih yang udah Naren lakukan gitu ya, sehingga ada perubahan perilaku gitu. Nah, mungkin ini tidak jauh berbeda sebetulnya di BK, tetapi pemaparan pasif indera lebih memberikan pemahaman baru, atau saya semakin terbuka ternyata di BK selama ini bisa diterapkan di sekolah juga gitu, dengan menerapkan disiplin positif itu gitu ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi bekal untuk saya pribadi dan diterapkan di sekolah untuk bisa melaksanakan disiplin positif ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.